Baik, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Selamat siang semua. Ya, baik, terima kasih sudah hadir di wawancara dengan peserta diskusi pemetaan aset di SMA Negeri 1 Nita, Sekolah Ibu Yeti, CGP Angkatan 7. Ya, jadi kali ini di pendampingan individu 6 ini, pendampingan terakhir di Angkatan 7. Nah, saya mewawancarai salah satu peserta yang terlibat dalam diskusi untuk mengecek kesepahaman saja. Jadi tujuan diskusi pemetaan aset itu seperti apa dan proses yang terjadi di dalam diskusi tersebut. Mungkin ada beberapa pertanyaan, ini ada 5, jadi saya mungkin bisa bergantian ya, di antara Bapak dan Ibu. Terutama spesial ini ada Bapak Kepala Sekolah ini. Bapak Kepala Sekolah juga sebagai peserta atau CGP di Angkatan 8 sudah berjalan, dan yang saya lihat sangat antusias. Itu terbukti dengan jumlah CGP yang begitu luar biasa. SMA Nita mungkin di Sika yang paling banyak. Iya. Mantap. Baik ya, kita mulai ya. Ibu dulu ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan begini, Ibu. Bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga termasuk salah satu peserta waktu kegiatan diskusi itu. Jadi prosesnya itu di dalam ruangan itu kami dilibatkan ada beberapa pihak, yaitu yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah hadir, kami guru-guru, orang tua, komite, dan siswa juga dilibatkan. Luar biasa. 5 unsur lengkap ada 5 lengkap sekali. Hanya kebetulan waktu itu ada beberapa teman guru yang tidak hadir karena bertepatan dengan pengolahan nilai. Ya, jadi hanya kami ada 60% lah yang ikut. Ya, jadi prosesnya itu luar biasa. Itu yang pertama sekali itu teman-teman CGP memaparkan materi tentang aset atau modal yang ada di SMA Nita. Itu luar biasa, ternyata tanpa kita sadari banyak sekali modal yang ada di SMA Nita yang untuk dikembangkan ke depan dan menjadi sasaran empuk itu siswa sendiri. Habis itu setelah pemaparan materi, kami disuguhkan lagi dengan diskusi bersama, jadi dibaginya secara acak. Nah, jadi tiap kelompok itu ada orang tua, ada siswa, ada guru. Kami berembuk bersama-sama, dibagi lagi dengan kertas manila untuk kami tulis hal-hal yang perlu kami diskusikan. Habis itu kami tampilkan siswa untuk ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Prosesnya seperti itu. Luar biasa sekali, bagus. Jadi walaupun belum termasuk calon guru penggerak, tetapi Ibu Yeti sudah sosialisasi itu. Ternyata ada 7 aset utama. 7 aset, nah, jadi aset itu sebenarnya kekuatan. Kekuatan yang harusnya bisa mendukung semua rencana atau program sekolah. Nah, kadang-kadang kita itu lebih fokus kepada satu lagi, sebenarnya bukan aset tetapi kekurangan kita itu yang kita tonjolkan. Jadi saya kurang ini, saya kurang itu, akhirnya lupa bahwa ternyata ada kekuatan yang ada di sekitar kita yang malah kita tidak manfaatkan sebenarnya. Jadi kita sibuk dengan kau salah, saya salah, dia salah, kurang ini, kurang itu, akhirnya kekuatan kita jadinya tidak terlihat. Dan dalam diskusi itu karena banyak orang, akhirnya banyak ide, apa yang mungkin kita lupa, teman-teman bisa lengkapi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Yang pertanyaan kedua dengan Bapak Kepala, bisa? Siap ya. Baik. Apa saja kendala atau tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan jika ada tantangannya, cara mengatasinya seperti apa? Baik, kalau untuk tantangan yang saya lihat, yang pertama sekali adalah dari kita rekan sejawat ini di dalam. Jadi ada jadi kita warga sekolah ini ya, warga sekolah. Jadi sebenarnya yang paling pertama adalah
kemauan atau kesadaran dari diri. dari semua warga sekolah ini untuk mengeksplorasi. Artinya setiap orang tuh pasti punya kekuatan masing-masing, tetapi ada yang hanya sebatas kerja, ada yang penting dia ada kerja. Tapi tidak semuanya dia mengeluarkan kemampuannya, kelihatan bahwa dia mampu nih seperti ini. Jadi tantangan itu yang paling pertama itu. Yang kemudian yang kedua, memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi, soal waktu dan kesibukan setiap warga sekolah. Warga sekolah. Apalagi kalau pada kegiatan ini kita undang dengan orang tua dan komite, dan kita harus atur waktu sedemikian rupa supaya mereka bisa hadir. Itu dipaksa karena kesibukan masing-masing kan agak berbeda. Nah, kalau kembali ke dalam sekolah sendiri, teman-teman ini juga bukan tidak mau, tetapi tersita dengan waktu aktivitas pokok mereka, tugas pokok mereka. Tugas pokok Tetapi luar biasa dengan kemampuan atau kemauan dari para CGP ini, mereka menggerakkan teman-teman itu, akhirnya kita bisa laksanakan. Jadi walaupun secara pribadi mungkin dia tidak pernah ini, tapi diperhatikan, diberitahu, saya bisa ini. Di saat itulah kita baru tahu ternyata kita punya kekuatan yang luar biasa. Benar. Masing-masing orang seperti itu. Jadi kalau menurut saya tantangannya itu antara waktu dengan kepribadian setiap orang. Kemudian mengatasinya seperti itu. Jadi mengatasinya tergantung kepada kita yang mengajak. Jadi kita tidak bisa paksa juga, tetapi kita punya cara sendiri bagaimana supaya mereka dengan sendirinya, saya juga mau terlibat. Apa tuh kalau slogannya guru penggerak kita apa? Bergerak dan Lalu mantap. Setelah itu, ketika kita sudah di dalam ruang pertemuan, itu baru kelihatan semua, ternyata kita ini bisa. Kita bisa. Jadi tidak bisa menyalahkan. Kalau ada apa-apa jangan kau yang salah, tidak bisa. Betul. Ternyata kontribusi setiap kita ini ada di dalam setiap momen itu. Betul. Dan memang kita harus meminimalisir basis kekurangannya. Jadi jangan terlalu fokus dengan kita punya kekurangan di sekolah, tetapi yang harus kita bangkitkan itu adalah kekuatan sebenarnya. Banyak hal yang di sekeliling kita itu sebenarnya jadi aset yang luar biasa. Hanya karena kita tidak peka, kadang-kadang juga tidak peka. Kita lebih fokus kau salah, saya salah, itu salah. Jadinya yang positifnya tenggelam dengan aura-aura negatif. Jadi memang kita harus akui bahwa setiap orang ini punya kelebihan dan kekurangan. Benar, betul. Semua tidak bisa. Benar. Memang dia begitu, dia bisa. Engkau bisa di bagian lain, tapi yang itu kau masih lemah di situ. Jadi itu yang menurut saya paling nyaman sudah. Sehingga tidak ada lagi engkau yang salah di engkau, tidak bisa. Kalau semua menyadari itu, bagus sekali. Saya rasa. Sehingga saling melengkapi. Benar. Kata kuncinya kolaborasi tadi ya. Lalu dan harus kolaborasi. Mereka yang sementara pendidikan ini kan mereka sudah sedikit banyak sudah tahu bagaimana menggerakkan teman-teman seperti apa. Ini kan mereka ada istilahnya, ada kata-kata kunci lah, atau ada strategi tersendiri, trik bagaimana menggerakkan. Bagaimana bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu ilmunya mereka sudah dapat itu. Jadi memang kendalanya seperti itu, waktu dengan kepribadian kemauan daripada diri kita sendiri. Dan itu CGP punya aura positif sebenarnya. Apalagi sudah banyak CGP dari sekolah ini, itu kan sudah bisa menggerakkan teman-teman guru yang lain. Dan mereka melihat aktivitas teman-teman setiap minggu, setiap ini kan, mereka buat ini, mereka buat itu, dalam hati mereka, saya pingin seperti itu ya kan. Itu salah satu aura positif, itu menarik minat orang. Jadi itu saya bilang tergantung kepada CGP-nya bagaimana. Mereka ambil strategi seperti apa supaya bisa teman-teman bisa mau ambil hati. Luar biasa. Kadang-kadang kan kalau teman-teman kita ajak, apalagi kita ajak yang seperti itu, nanti pasti dia bilang mau buat apa tuh, duduk seperti itu. Ada yang sudah nyaman di zonanya dia, tidak mau keluar. Benar. Tantang seperti itu. Tapi kalau pintar-pintarnya itu, bagaimana strategi yang kita ambil, bisa sekali. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa.
Hebat. Ya, jadi Bapak Kepala sudah menjadi role model ya sebenarnya ya. Jadi pemimpin itu memang harus mengajak. Jadi contoh, jadi model. Nah, setelah Bapak Kepala jadi CGP Angkatan 8, pasti di angkatan-angkatan berikut itu pasti banyak. Ya. Karena Bapak Kepala saja ikut, kenapa kita tidak ya? Ini juga Bapak. Nah, itu kan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ada lagi satu nomor 4 ini dengan Bapak ya. Nah, ini tiga dulu. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Silakan Pak Kemai. Perasaannya seperti apa saat berhasil mengidentifikasi? Baik, saya kemarin bersama dengan teman-teman CGP yang melaksanakan pemetaan aset. Memang sebelumnya memang kita pasti secara pribadi, saya secara pribadi memang belum mengetahui. Benar. Bertanya-tanya. Saya, iya, betul. Pemetaan aset apa aset itu seperti apa yang ada di SMA Nitanya? Barang atau ke manusia biotik atau abiotik? Ya, kita tidak tahu. Di awal itu ya. Di awalnya. Sehingga setelah mengikuti prosesnya dengan beberapa tahapan proses kegiatan diskusi yang kami jalankan, pada akhirnya bahwa padahal ini terbuka sudah pikirannya. Betul. Nah, dan di saat itu saya merasa bahwa padahal memang selama ini kita tidak tahu. Benar. Sebenarnya tidak sadari. Ada potensi besar yang ada di sekolah ini. Ya. Di SMA Negeri 1 Nitan sebenarnya ada potensi besar, sehingga perasaan waktu itu memang perasaan lega, senang. Benar. Sehingga bisa memberikan motivasi. Benar. Memberikan motivasi kepada kami, kepada saya dan teman-teman yang sehingga bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada potensi besar yang ada di dalam lembaga ini, SMA Negeri 1 Nitan. Sehingga waktu itu perasaannya memang senang, rasa senang karena sampai lupa waktu. Iya. Sehingga karena memang sudah terbawa dengan kegiatan sehingga waktunya juga sampai dengan jam 3 sore. Wah, luar biasa. Makannya sekitar 3:30 kan bukan makan. Ya. Yang waktu itu memang kita memang benar-benar mengikuti kegiatan dengan baik karena dengan perasaan ingin tahu. Benar. Perasaan ingin tahu supaya bisa memperdalam ilmu lah. Betul. Ya. Kadang-kadang kita kalau secara mandiri sebenarnya harus belajar sendiri sebenarnya. Tidak perlu harus didorong. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, kita berupaya untuk terlibat untuk ya sekedar tahu ya, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Terus terang saya sebagai pengajar praktek pun belajar bersama dengan CGP ya kan. Karena saya belum mengalami proses sebagai guru penggerak. Jadi ya belajar sama-sama. Dari kami pendamping tetapi ya belajar sama-sama sebenarnya. Nah, begitu. Itu saja Pak Guru. Ya, jadi mau tambah silakan perasaannya. Pak Guru tadi bilang senang, lega, bangga. Jadi baik. Jadi menurut saya perasaan yang saya alami waktu kegiatan itu senang karena anak-anak siswa itu dihadirkan pada kegiatan siswa juga itu dilibatkan, ya. Benar. Habis itu mereka juga kami tampilkan ke depan untuk memplenokan hasil diskusi tiap kelompok itu luar biasa, sangat semangat mereka sehingga kita bisa melatih kepemimpinan mereka itu seperti apa. Apalagi Ibu jadi sebagai mereka, guru. Iya, kami sebagai guru. PPKN. PKN. Saya PKWU. Oh iya, siap. Jadi mereka tampil di depan walaupun yang hadir itu ada orang tua, ada kepala sekolah. Kita lihat mereka kayak mereka percaya diri. Tidak grogi atau tidak ini. Bagus sekali waktu itu. Luar biasa. Anak-anak semangat sekali biar kami sampai sore siswa tetap semangat. Siap. Dan memang siswa itu modal sebenarnya. Jadi ada salah satu bangga, dari tujuh modal utama. Ternyata siswa SMA Nita itu luar biasa. Anak-anak mampu semua ya. Modal apa itu? Manusia ya. Unsur manusia. Benar. Manusia itu kepala sekolah, guru, PTK, siswa, orang tua. Ya, itu modal, aset. Ya. Aset ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ada tambahan lagi? Perasaan sudah cukup ya? Baik, kita kembali ke salah satu peserta nomor 4 ini. Apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini?
mungkin Bapak Kepala bisa. Pembelajaran apa dari proses diskusi ini? Terima kasih. Untuk pemetaan selama proses berjalan yang kami ikuti, yang saya lihat bahwa mereka teman-teman di CGP ini mengarahkan kami untuk berpikir dengan melalui beberapa alur atau tahapan, tahapan untuk menghasilkan, untuk mencari tahu, menggali aset yang ada di SMA 1 Nitan, sehingga pembelajaran kami dapat bahwa untuk menentukan itu, untuk mendapatkan ini melalui tahapan-tahapan. Jadi tidak bisa langsung to the point bahwa pokoknya apa seperti tidak, tapi dia melalui tahapan. Ada alur berpikir, kemudian sampai dan terakhir bahwa ternyata ini yang kita punya hasil. Jadi kita masing-masing punya ide, tuangkan kemudian di dalam kelompok itu. Lalu setelah itu kita lebih mengerucut sampai dan terakhir ternyata ini yang kita pegang, nanti kita yang akan kita buat. Jadi kita melalui proses yang bagus sekali, melalui tahapan berpikir. Terutama untuk rencana program kerja di sekolah. Jadi tidak mungkin yang sekian banyak ini kami harus laksanakan semua toh. Kita lihat yang lebih ini, rencana ini kita punya kekuatan ada tidak di sekolah. Nah, identifikasinya di situ ya. Seperti bagaimana menentukan visi misi itu kan ada tahapan bakja. Nah, itu mungkin sudah disosialisasi. Seperti itulah ada tahapan-tahapan. Jadi kadang-kadang selama ini di sekolah itu visi misi kita tidur malam mimpi apa, bangun ini visi misi. Ternyata tidak. Setelah kita terjun ke program guru penggerak baru tahu. Untuk mencapai visi misi itu ada tahapan ini. Seperti itu ya. Oke, jadi pembelajaran seperti itu ya. Siap. Nah, makasih. Alur berpikir yang bagus. Baik, ini pertanyaan terakhir. Nanti kita bergilir boleh. Apa pertimbangan Bapak Ibu untuk menentukan sumber daya sekolah yang ada di sekolah? Pak Guru, silakan. Pertimbangannya untuk sumber daya dalam menentukan sumber daya yang ada di dalam sekolah. Pertimbangannya apa? Pertimbangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan sumber daya yang ada di sekolah ini berarti yang pertama yaitu paling pertama kita harus bisa mengetahui potensi atau aset-aset yang ada di dalam sekolah itu. Dari sekian aset yang teman-teman CGP sampaikan tadi, ada 7 aset tadi, sehingga dari aset-aset itu kita bisa menentukan dari 7 aset ini bahwa potensi yang ada di SMA Nita ini bisa diketahui. Jadi memang semua itu pertimbangan untuk menentukan sumber daya itu adalah untuk mendukung sebenarnya program yang ada di sekolah. Jangan sampai kita punya program di sekolah itu terlalu tinggi sedangkan aset atau kekuatan kita tidak mendukung atau belum mendukung atau belum memadai. Ya, seperti itu mungkin ya pertimbangannya. Ada tambahan? Ada, silakan. Jadi baik, saya tambahkan sedikit ya Pak. Sebelum Bapak Kepala Sekolah mengikuti atau sumber daya itu karena SMA Nita ini berada di wilayah kecamatan dan rata-rata saya lihat di sini nih orang tua siswa itu memiliki keterampilan. Itu bakatnya itu di tenun ikat. Habis itu di sini kita kaitkan lagi dengan aset. Aset di sini nih ada 7 aset nih. Ternyata bukan saja ada di SMA Nita tapi ada di sekitaran wilayah sini. Seperti di sini saya kasih contoh misalnya aset lingkungan kan ada itu. Aset lingkungan, habis itu ada ini budaya di sini ada Lepelorun, mungkin Ibu Alfonsa kita bisa. Jadi rencana ke depan mungkin kita bisa datangkan karena di sini ada ekstra. Bisa mendukung ekstra itu ada ekstra di sekolah. Iya betul. Habis itu saya sebagai guru mapel prakarya itu anak itu dituntut harus memiliki kreativitas. Itu kita lihat dari ini kerajinan dengan pengolahan makanan itu mungkin kita jadikan sebagai sumber atau potensi ke depan. Betul. Jadi memang seperti itu. Jadi aset itu harus mendukung rencana atau program dan program atau rencana itu harus didukung oleh aset. Dari 7 aset utama seperti Ibu sampaikan tadi, misalnya kerajinan tadi ya. Kalau mau buat ekstra di sekolah,
kan di lingkungan sudah ada center-center terdekat. Mereka sebagai guru tamu bisa, atau sebagai guru guru pendamping atau kegiatan ekstra sore hari. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya guru di sekolah itu belum ada yang bisa membuat tenun, kita manfaatkan yang ada di lingkungan sekolah, jadikan sebagai guru tamu. Seperti itu, Pak. Ya. Begitu ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih sudah 5 pertanyaan. Wawancara saya pikir cukup kali ini, dan Bapak Kepala Sekolah juga akan melanjutkan rukol ya, elaborasi pemahaman di angkatan 8. Jadi kita harus segera mengakhiri wawancara kita siang ini. Terima kasih Bapak Kepala. Terima kasih support ya, terutama dukungan kepada rekan-rekan guru di sekolah supaya bisa mengikuti jejak Bapak Kepala menjadi peserta atau calon guru penggerak, sehingga sekolah ini semakin berkembang dan maju. Iya, benar. Karena dengan guru yang mau belajar, guru yang mau berkembang, guru yang mau punya wawasan luas, pasti sekolahnya ikut meningkat prestasinya. 9, 10. Angkatan 7, 8, 9, 10. 10. Seperti itu. Luar biasa. Baik, terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara siang ini. Terima kasih. Selamat siang.